Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Hari ini kami akan membahas tentang kasus cyberbullying dari Naura. Penyanyi Nala Fitri dan suaminya Baldi Mulya Putra tak segan melaporkan para pelaku bullying atau perundungan putrinya, Adila Rafa Naura Ayu, atau akrab dikenal sebagai Naura. Tak mau tinggal diam jika masih terus menyakiti keluarganya, terutama sang putri. Nala dan Baldi tak segan untuk melaporkan kasus perundungan tersebut ke jalur hukum. Menurut Kowalski, Limber, dan Agatsson, terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying, yaitu sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima cyberbully sebelumnya, untuk mencari kesan yang keren dan tangguh, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. Cyberbullies memiliki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk menyakiti korbannya, menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Cyberbullies mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Pengamat pendidikan Ajat Wiratama mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan perundungan daring atau cyberbullying. Faktor pertama, kata Ajat, adalah tingkat kebahagiaan anak yang mempengaruhi aktivitas di dunia maya. Tingkat kebahagiaan anak itu juga mempengaruhi aktivitas mereka untuk mencari kebahagiaan di dunia lain. Ajat menilai karena anak tidak mendapat kebahagiaan, maka ia mencari kebahagiaan lain. Salah satu caranya adalah dengan menertawakan orang yang tertindas. Faktor penyebab bullying selanjutnya juga bisa disebabkan karena anak mengalami kebosanan dan kurang penghargaan dari guru, sehingga ini menyebabkan anak tersebut mencari eksistensi dengan menjadi bully melalui dunia maya. Alasan khusus terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat terhadap kesadaran moral itu tidak dimungkinkan. Setiap individu pastinya berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan, lingkungan sosial, dan juga lingkungan fisik. Bahkan ia mengatakan bahwa kejahatan itu diperlukan dalam masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan juga hukum akan berkembang dengan normal. Adapun ayat Alkitab yang berhubungan dengan kasus ini, 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, namun dia membenci saudaranya seiman, dia masih berada dalam gelap. Seiring berjalannya waktu, teknologi menjadi semakin berkembang dan semakin canggih. Selain memberikan dampak yang positif, teknologi tersebut juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah pengguna teknologi yakni internet sebagai alat untuk melakukan bullying atau sering disebut juga sebagai cyberbullying. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak sekali kasus cyberbullying. Namun kasus tersebut masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia sendiri. Padahal dampak dari cyberbullying adalah korbannya dapat mengalami gangguan psikis hingga bunuh diri. Oleh karena itu, UN Youth Internet Governance Forum Indonesia yang merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan atau non-governmental yang bergerak menjadi salah satu aktor tata kelola global dalam bidang teknologi dan internet akan membuat suatu platform untuk menangani korban dari bullying maupun cyberbullying secara psikologis maupun bantuan secara legal apabila hal tersebut dibutuhkan di kemudian hari.
Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan perubahannya. Adapun pasal 27 ayat 3 dan 4 UU ITE selengkapnya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman mengenai hukumannya bagi yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Sedangkan pelaku pelanggar pasal 27 ayat 4 UU ITE dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Well, yesterday was really fun sih. Kayaknya aku bakalan posting di Instagram foto-foto yang kemarin. Apalagi the dress was very pretty. Aku suka banget, kayak aku kelihatan cantik banget. Jadi aku akan posting di Instagram. Mama, Iya sayang, kenapa? aku tuh mau posting foto-foto yang kemarin. Nah, menurut Mama bagusan yang mana? Oh iya, kemarin kan ada yang ngefotoin ya pas kamu nyanyi. Coba mama lihat fotonya. Nah, ini loh. Jujur mama bingung banget pilih yang mana. Soalnya bagus-bagus banget fotonya. Kalau gitu, yang paling Mama suka yang mana? Menurut mama 2 ini. Soalnya kamu kelihatan banget happy di situ. Oke, aku posting ini ya kalau gitu. Tapi emang happy banget sih. Sampai sekarang bahkan happy-nya. Apaan nih? Gila gak jelas banget postingannya. Freak banget sih Jemima. Apa nih? Hah, gila. Jangan mereka. Aku salah apa coba sama mereka sampai diginiin? Kok kayak gini sih? Mampus lu Jemima, pasti nangis baca komen gua. Lagian gak jelas, sok ngartis. Apa-apaan nih komennya? Kurang ajar banget sih. Adalah pilihan terbaik kami sebagai orang tua untuk membuka identitas dari kalian, atau kami akan bertindak ke jalur hukum. Apa sih kayak bisa aja ngebuka identitas? Lagian lebay banget sih, pakai marah-marah segala. Orang cuma gitu doang baper amat. Enak banget. Iya hidupnya. Selalu diperhatiin orang tuanya. Didukung, dilindungi. Pasti dia punya hubungan yang baik sama mama papanya. Pasti dia selalu punya quality time sama orang tuanya. Andaikan aja gue kayak gitu. Tidakkah kamu sadar bahwa sebenarnya rasa iri hatimu itu merugikan orang lain loh. Rasa iri hatimu itu menyakiti orang lain. Bahkan bisa saja mengganggu mental orang lain juga. Yuk kita sama-sama pikirkan orang lain, kita sama-sama tidak egois, dan be brother for all. Not the bully, be buddy. Not a bully, be a buddy.